SMA Negeri 1 Cibeber adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Cikotok. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Cibeber berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 1 Cibeber beralamat di Jalan Warung Kadu nomor 49 Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Kurniawan, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021, Universitas Galuh Ciamis. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan PPL siklus ketiga tentang peran virus dalam kehidupan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, saya telah memposting di kelas yang dijadikan sasaran PPL. 2 hari sebelum kegiatan PPL, saya telah membagikan LKPD, media pembelajaran, bahan ajar berupa modul, dan juga video pembelajaran. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. PowerPoint-nya terlihat jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Ini seperti biasa saya mengingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Wakil Ketua kelasnya, Yopi, silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik teman-teman, sebelum belajar kita bersatu dalam doa, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini saya punya beberapa pertanyaan nih supaya meningkatkan semangat kita. Nah ini, yang pertama ada pertanyaan, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 10 menit, Pak. 10 menit ya. Kemudian yang kedua, ada berapa lubang ini pada kaos nih? Ada 8 lubang. Jadi ada 8 lubang ya. Nah, ini untuk memacu semangat kita. Bayangkan ketika kita ini berada di tengah-tengah pidatonya Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia saat itu. Dan mudah-mudahan menambah semangat buat kita ya. Nah ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini silahkan isi presensi dulu. Iya, Pak. Oke, sudah semua ya? Kira-kira ini virus apa ya? Corona, Pak. Iya, virus corona. Dan yang berikutnya ini gambar apa kira-kira? Vaksin. Vaksin. Dari apa dibuatnya vaksin itu? Oke, Pak, izin jawab. Iya, boleh email dah. Silahkan. Jadi, vaksin itu adalah antigen atau mikroorganisme yang digunakan yang ketika disuntikan kepada orang yang sehat, itu akan meningkatkan antibodi orang yang sehat. Iya, terima kasih Imelda. Itu ya. Jadi tadi kenapa kita harus divaksin? Ini untuk kata Imelda itu bisa buat meningkatkan sistem imun kita. Sebelum kita lanjutkan, ini Bapak sampaikan kompetensi dasar dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kalian itu minimalnya ini bisa menganalisis struktur dan replikasi serta peran dalam aspek kesehatan masyarakat. Ini indikatornya kalian itu harus bisa menganalisis peran virus yang menguntungkan,
dan juga yang merugikan dalam kehidupan. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran daring ini melalui model PBL, peserta didik mampu untuk menganalisis dan mempresentasikan peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, bekerja sama yang baik, santun, dan dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kreatif, serta didasari dengan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini Bapak sampaikan arah dari pembelajaran kita kali ini melalui bagan peran virus, ada yang menguntungkan dan juga ada juga yang merugikan. Nah, ini Bapak punya video ini tentang peran dari virus. Silahkan kalian perhatikan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin sering mendengar tentang vaksin yang diharapkan akan dapat melawan virus corona. Tapi, bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simple, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri, kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Oke. Dari video ini, kira-kira peran virusnya menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Pak. Menguntungkan, Pak. Ini untuk di diskusi nanti, ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama tentang vaksinasi di sekolah kita nih. Dan kedua ini tentang proses pemakaman korban dari COVID-19. Kemudian ini ada masalah yang ketiga. Ini beberapa penyakit yang menyerang pada tanaman. Ada masalah yang keempat, jadi ada di sebuah peternakan, ternyata di peternakan ini beberapa hewan ini mengalami kelainan. Nah itu, jadi kelainan ini nanti silahkan kalian cari deskripsinya, ini akibatnya apa, dan nanti yang ditimbulkannya apa. Silahkan kalian masuk ke breakout-nya masing-masing, kemudian diskusikan di kelompoknya. Silakan untuk berdiskusi. Oke, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 1 udah dibagi tugasnya belum? Sudah, Pak. Ketuanya siapa? Untuk notulen, Ajeng, Yopi, nanti yang presentasi Yopi, Pak. Oh, Yopi yang presentasi ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya udah dibagi belum, Yopi? Sudah, Pak. Sudah ya, per tabel sok. Sok silahkan coba kalian diskusikan dulu masalahnya apa aja. Baik, di sini untuk yang Newcastle disease sudah ada informasinya. Jadi akibat dari virus Newcastle disease ini biasanya berupa diare, batuk, dan hilangnya keseimbangan sendiri dan atau penyakit sangat mudah menular. Tindakan karantina dan vaksin. Assalamualaikum kelompok 2. Ya, satu berarti sisanya. Iya, udah sampai mana diskusinya? Sudah dibagi belum penugasannya? Udah sih Pak, tinggal ngelengkapin datanya aja. Ada kendala nggak? Nggak ada. Oh iya, kalau tidak saya lanjutkan dulu ke kelompok 3 ya. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Aden, udah dibagi tugasnya belum kelompoknya, Den? Sudah, Ya. Pak. Udah didiskusikan untuk jawabannya? Ini cuma ada satu, Pak. Masih ragu untuk jawaban yang apakah virus corona bisa menular dari jenazah, Pak. Oh iya, ya. Nanti silakan kalian diskusikan, tapi untuk melengkapi datanya kalian boleh buka di modul yang telah saya berikan atau bahan ajar dan juga boleh searching di internet ya. Ada kendala lain tidak? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau gitu saya ke kelompok yang lain. Terjadinya biasanya tapi masih terlalu kerbau atau maupun babi, namanya aptovirus. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh infeksi virus aptovirus. Gejala yang ditunjukkan oleh hewan yang terserang penyakit ini antara lain lesu, dehidrasi, nafsu makan menurun, banyak mengeluarkan air liur, munculnya cairan bening hingga kuning kemerahan pada bibir, lidah, langit-langit mulut,
mukosa pipi, gusi, dan ujung kaki. Nah, nanti dari hasil diskusi kita kali ini, saya buat sebuah PDF, nanti kita share screen untuk bahan presentasi. Terima kasih untuk sudah mencari informasi berdasarkan tugasnya. Nanti tinggal kita persiapan presentasi. Kalau Mas Fakta udah selesai ya? Ya, sudah Pak. Iya, udah siap untuk presentasi? Udah siap? Insya Allah siap Pak. Oke, kalau begitu nanti kita tunggu dulu selesai diskusi dari kelompok yang lain. Virus ini dapat menyebar melalui serangga vektor kutu loncat. Tanaman jeruk yang terserang akan menghasilkan buah yang asimetris, daun dengan bercak yang asimetris. Kelompok 2 ini sudah selesai belum diskusinya? Sudah siap untuk presentasi ya? Iya, Pak. Iya, nanti kita masuk di grup utama dan kalian presentasikan hasil dari diskusinya. Oke, terima kasih. Ini adalah soal bagaimana cara membuat vaksin. Ada yang ingin berpendapat? Kelompok 3 diskusinya sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke grup utama dan kemudian kalian presentasikan hasilnya ya? Ya, Pak. Iya, oke. Terima kasih. Baik, sekarang saatnya kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi di dalam breakout atau di dalam kelompok kecil. Nah, ini kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 mau diwakili oleh siapa? Baik, saya Pak. Oke, Yopi. Enggak. Sebelumnya izin share screen dulu ya Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok kami mengenai virus tetelo, yang pertama ada NCD atau Newcastle disease, biasanya disebut tetelo. Ialah penyakit unggas yang cukup sering dijumpai di Indonesia. Gejala yang ditunjukkannya biasanya berupa diare, batuk, dan hilangnya keseimbangan saat berdiri atau berjalan. Penyakit tetelo sangat mudah menular. Tindakan karantina dan vaksinasi sangat penting untuk mencegah penyebarluasan penyakit hewan yang satu ini. Nah, biasanya terjadinya pada ayam. Selanjutnya juga masih pada ayam, yaitu RSV atau Ross Sarcoma virus. Serangan virus ini umumnya terjadi pada sel-sel di jaringan epitel dan membran mukosa. Selanjutnya terjadi pada anjing, yaitu nama virusnya Rhabdovirus. Rhabdovirus bereproduksi dalam otot lalu menyebar ke dalam susunan syaraf pusat yang sehingga dapat membuat penderitanya akan mengalami seperti gejala-gejala aneh. Pada anjing, penyakit rabies bisa diidentifikasi melalui ciri-ciri anjing akan tampak tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan banyak air liur, ekor ditekuk dan dijepit antara kedua kaki belakang. Lidah terjulur, takut cahaya dan suara, dan kebiasaan ingin menggigit benda atau orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, hewan yang terserang virus ini adalah sapi. Nama virusnya virus Vaccinia. Cacar pada sapi merupakan salah satu penyakit menular yang diakibatkan oleh virus. Penyakit ini juga bisa menular ke binatang-binatang lainnya seperti kucing dan tikus, bahkan ke manusia. Lalu hewan yang diserang selanjutnya adalah sapi, kambing, kerbau, dan babi. Nama virusnya aptovirus. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit pada hewan yang disebabkan oleh infeksi virus aptovirus. Gejala yang ditunjukkan oleh hewan yang terserang penyakit ini antara lain lesu, dehidrasi, gelisah, malas berdiri, pincang, demam tinggi, nafsu makan menurun, banyak mengeluarkan air liur, munculnya cairan bening hingga kuning kemerahan pada bibir, lidah, langit-langit mulut, mukosa pipi, gusi, dan ujung kaki. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 1 diwakili oleh Yofi ini atas presentasinya. Kemudian untuk kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Saya Pak. Ya, siapa? Afik. Ya, boleh Afik, bagaimana? Pada kelompok 1, saya mau bertanya,
Apakah virus yang menyerang hewan bisa juga menular pada manusia? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Afik Fatur Rahman. Jadi kita lihat dari virus Vaccinia yang terjadi pada sapi. Nah, virus ini cacar pada sapi. Ini bisa menular. Begitu ya. Jadi bisa ya. Begitu. Kata Yofi katanya bisa. Jadi virus yang tadi yang disebutkan ada virus cacar sapi katanya bisa untuk menularkan kepada manusia. Dan juga ada tuh tadi ada rabies. Rabies bisa nggak? Ya. Iya, bisa ya. Rabies juga. Ya. Bagaimana Afik untuk jawabannya dari kelompok 1, Yofi? Ya Pak, cukup. Cukup. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 oleh siapa? Oke Pak, email izin share. Tumbuhan kentang. Nama virusnya PIV atau potato virus Y. Akibat yang ditimbulkannya, bercak cincin nekrotik membuat kentang tidak dapat dijual sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada petani. Cucumber mosaic virus atau CMV, penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan mentimun dan berbagai jenis tumbuhan lain. CMV dapat ditularkan dari tanaman ke tanaman baik secara mekanis dengan getah dan oleh kutu daun meliputi mulut atau steroid. Oke, untuk yang terakhir ada tumbuhan tomat. Oke, yang pertama ada virus Tomato Yellow Leaf Cold Virus atau virus ini adalah penyebab penyakit kuning keriting pada tumbuhan tomat. Inang utamanya adalah tomat dan inang tanaman lain di mana infeksi ini juga ditemukan ada di terong, kentang, tembakau, kacang-kacangan, dan paprika. Pada tomat, gejala yang lebih parah terjadi saat infeksi terjadi pada usia dini dan agak berbeda antar varietas. Gejalanya adalah daun keriting ke atas, bintik-bintik, ukuran daun mengecil, tanaman kerdil, dan gugurnya bunga sehingga sangat mengurangi hasil buah. Yang terakhir ini masih pada tomat, kasihan banget sih tomat. Ada virusnya namanya Tomato Spot Wilt Virus, atau virus ini adalah virus penyebab penyakit layu berbintik atau spot wilt pada tumbuhan tomat dan berbagai tanaman lain. Gagal tumbuh atau kerdil adalah gejala umum dari infeksi ini, dan umumnya lebih parah saat tanaman muda terinfeksi. Sesuai dengan namanya, infeksi menyebabkan bercak-bercak dan tumbuhan menjadi layu, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian. Jadi itu hasil dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ini presentasinya. Kemudian untuk kelompok 1 dan 3 ada yang mau menanggapi atau ditanyakan tidak? Saya Pak, setelah menyimak dari presentasi kelompok 2, perlu ada yang saya tanyakan. Setelah diskusi yang tadi dilakukan, muncul juga pertanyaan yang hampir mirip dengan presentasi kelompok 1, Pak. Apakah virus yang menyerang tumbuhan dapat juga menular kepada manusia atau sebaliknya? Terima kasih. Izin jawab, kayaknya enggak sih. Enggak mungkin ya enggak sih? Coba gimana Iben? Bercak-bercak, manusia bercak-bercak. Bisa nggak? Kira-kira kalau email pilek? Enggak ada sih. Kalau email pilek, kok tanaman yang email punya bisa ikut? Bisa ikut? Enggak ya? Jadi enggak, Den. Jawabannya enggak gitu kata email. Oke. Gimana Aden kira-kira? Puas, Pak. Terima kasih untuk diskusinya ya kelompok 2. Sekarang kelompok yang terakhir ini kelompok 3. Silakan untuk presentasi oleh siapa? Saya Pak yang Oh ya. izin share. Aden. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menurut hasil diskusi dari kelompok 3, yang pertama kita akan bahas masalah satu terlebih dahulu. Nomor 1, vaksin corona diperoleh dari virus corona yang tidak aktif atau inaktif, dibuat dengan cara patogen dimatikan ataupun dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ia tidak akan bereplikasi. Nomor 2, vaksin pada dasarnya merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu, biasanya ditandai dengan demam. Vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun tubuh untuk melawannya. Oke, adapun masalah 2 akan dipresentasikan oleh Dita. Baik, saya lanjutkan. Apakah korban yang meninggal masih dapat menularkan virus corona? Jawabannya, virus corona bisa bertahan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari pada permukaan benda, termasuk permukaan tubuh jenazah. Jadi, jenazah masih berpotensi untuk menularkan virus corona. Apakah dari foto yang diamati sudah memenuhi protokol kesehatan? Jelaskan.
Tentu saja iya, karena orang yang menangani jenazah tidak bersentuhan secara langsung, serta menggunakan APD atau alat pelindung diri. Untuk pemakamannya pun langsung dimakamkan menggunakan peti, tidak menyentuh jenazah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Izin bertanya, untuk penggunaan APB sekali pakai atau dapat dicuci kembali? Oke, izin menjawab. Untuk APD atau alat pelindung diri itu hanya 1 kali pakai, tidak bisa dicuci atau dipakai kembali. Oke, baik, terima kasih. Oke, diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari atas apa yang kita diskusikan tadi? Saya coba ya Pak. Ya, iya, Irfan, mangga. Menurut saya virus tidak hanya memiliki peran yang merugikan saja, tapi ada juga yang menguntungkan. Tadi contohnya vaksin yang dapat dijadikan sebagai antibodi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya coba menambahkan, Pak. Virus pada umumnya hanya menginfeksi inang tentu saja, tetapi pada beberapa kasus dapat juga menular dari hewan ke manusia. Siapa lagi yang menambahkan, boleh? Saya Pak. Dian, oke. Vaksin Dian. itu aman untuk kita. Jadi vaksin itu aman ya. Tadi menjawab keraguan kita nih terhadap aman sih atau tidak itu vaksin itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau cukup? Oke. Cukup, Pak. Ya. Setelah kita tadi menarik kesimpulan, nah kira-kira ada tidak yang bisa mengungkapkan apa sih manfaat dari pembelajaran kita kali ini? Saya coba, Pak. Oh ya, Isti lagi, sok silakan Isti. Setelah mempelajari materi hari ini, kita harus lebih berhati-hati lagi karena banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh virus. Patuhi selalu protokol kesehatan serta jangan ragu untuk divaksin. Terima kasih. Jadi manfaatnya seperti itu ya. Jadi setelah kita mempelajari tadi peran virus, terutama dari peran yang merugikannya, ini kita diharapkan bisa lebih berhati-hati lagi. Kemudian vaksin juga aman buat kesehatan. Oke, dari pelajaran yang telah kita pelajari tentang peran virus dalam kehidupan, kira-kira bisa dimengerti atau masih ada yang bertanyakan? Tidak. Pasti, Pak. Ya, mengerti. Oke, terima kasih. Nah, untuk soal evaluasi ini Bapak telah buatkan ini di kuisis, ada 5 soal. Ini nanti kita biar tahu tingkat pemahamannya sampai mana. Oke, sudah masuk semua? Kita mulai ya. Untuk soal evaluasinya selesai. Ini peringkat pertama ada Afik, kemudian ada Dita, ada email. Nah, ini oke. Tepuk tangan untuk Afik, Dita, dan juga email. Untuk yang lainnya ini sebetulnya juga bagus-bagus ini nilainya, tapi ini ada peringkat 3 besar saja. Oke. Untuk yang nilainya masih di bawah 70, ini tetap semangat ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini bisa ditingkatkan lagi. Untuk LKPD yang belum lengkap, silahkan dilengkapi. Kemudian untuk materi berikutnya ini kita tentang Kingdom Monero. Untuk ketua kelasnya Aden, pimpin doa Aden. Setelah pembelajaran, kita akhiri dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari saya pesan terakhir, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia agar imun tetap terjaga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.